Raja Ular, untuk membuktikan bahwa ular juga punya susu, melilit erat pasangannya, memaksanya untuk mengeluarkan susu. Tapi bagaimana mungkin ular yang bertelur bisa mengeluarkan susu? Ular betina itu kesakitan, hanya bisa menutup mata dan menjulurkan lidahnya. Adegan aneh ini kebetulan dilihat oleh sang ayah. Ia diam-diam mundur, berniat pergi. Namun tanpa sengaja ia menginjak ranting kering. Rak, kedua ular itu langsung mengangkat kepala. Panik, sang ayah mengangkat kapak dan mengayunkannya secara acak. Tanpa disangka, ia langsung membunuh ular betina. Sedangkan ular hitam jantan yang terluka, menghilang di antara rerumputan. Setelah itu, sang ayah menguliti ular betina, dan membawanya pulang. Keluarganya pun berpesta ular selama 3 hari. Namun kemudian, hal aneh terjadi. Unggas peliharaan mereka hilang dalam semalam. Mula-mula ayam dan bebek, lalu sapi dan kambing. Tetua desa menyimpulkan bahwa ini bukan perbuatan serigala, karena serigala pasti meninggalkan jejak darah saat menyerang ternak. Tetapi di pagar, hanya ada bekas gesekan, sepertinya bekas seretan. Maka, keluarga itu bergiliran berjaga malam. Mereka berjaga selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak berhasil menangkap pelakunya. Namun, ketika giliran sang ibu berjaga, hal aneh kembali terjadi. Sang ibu tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan demamnya tak kunjung turun. Kejang-kejangnya bahkan memicu epilepsi. Melihat kondisi istrinya semakin parah, sang ayah bergegas pergi ke kota untuk mencari dokter dalam gelap. Namun di ujung desa, ia bertemu dengan ular hitam itu. Ular hitam itu menghalangi jalan sang ayah, menjulurkan lidahnya sambil menatapnya. Cahaya bulan menyinari ular hitam itu, menciptakan suasana yang sangat menyeramkan. Saat itulah sang ayah tersadar, menduga hilangnya ternak dan ketakutan istrinya ada hubungannya dengan ular hitam ini. Sang ayah pun berlutut, berulang kali bersujud dan meminta maaf kepada ular hitam itu. Ia terus bersujud meskipun dahinya berdarah. Sang ayah berkata kepada ular hitam itu bahwa setiap kesalahan ada penyebabnya. Meminta ular itu untuk mengampuninya sementara waktu, sampai ia menyembuhkan penyakit istrinya. Setelah itu, ia akan kembali untuk menebus nyawanya. Sang ayah mengira ular hitam itu akan memakannya. Ia pun memejamkan mata, siap menghadapi kematian. Namun saat itu, ular hitam itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya, mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui. Lalu, ular hitam itu menatap sang ayah dalam-dalam, dan menghilang tanpa suara di kegelapan. Setelah beberapa lama, sang ayah memberanikan diri untuk melihat lebih dekat, dan mendapati bahwa itu adalah jamur lingzi yang besar. Ia pun membawa pulang lingzi itu dan merebusnya menjadi sup. Setelah meminum sup tersebut, demam sang ibu secara ajaib turun. Namun, ketika tabib tua dari kota datang, dan memeriksa denyut nadi sang ibu, ia mendapati bahwa sang ibu hamil. Ayah kemudian menceritakan kejadian itu pada tabib tua. Tak disangka, setelah mendengar cerita ayah, wajah ramah tabib tua itu langsung berubah muram. Ia memberitahu ayah, bahwa ular itu pendendam dan kejam. Jika dendamnya tak terbalaskan, seluruh keluarga akan binasa. Menurut deskripsi ayah, ular hitam itu kemungkinan besar adalah Raja Ular.